Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi, masih di playlist Full CRUD PHP MySQL Bootstrap versi terbaru. Kali ini kita akan membuat sebuah menu atau fitur baru, yaitu contoh implementasi CRUD REST API atau REST API menggunakan PHP versi 8, PHP native. Kita akan mengambil data atau mengelola data menggunakan API dari database barang yang telah kita buat sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu, diaktifkan loncengnya agar mendapatkan informasi video terbaru dari channel kami. Oh ya, untuk video kali ini atau tutorial kali ini teman-teman harus menginstal software tambahan yaitu Postman. Postman ini adalah sebuah software yang digunakan untuk melakukan testing atau pengujian dari REST API yang dibuat. Silakan teman-teman download. Di sini di-download dulu Postman-nya. Di sini saya telah menginstal Postman. Ini Postman saya. Untuk REST API sendiri teman-teman bisa baca di website Mobile Tekno. Di sini saya barusan menulis artikel singkat tentang apa itu REST API dalam pemrograman. Singkatnya, REST API itu digunakan untuk membuat atau menghubungkan berbagai aplikasi yang berbeda platform. Misal kita buat aplikasi berbasis web ingin diakses di Android, di desktop atau iOS, itu menggunakan API. Di sini saya memberikan sedikit analogi apa itu REST API, bisa teman-teman lihat nanti. Dan membuat REST API menggunakan PHP sangat mudah sekali ya teman-teman. Nanti kita akan membuat request baru seperti delete atau put. Kemarin kita sudah belajar request get dan post. Nanti kita akan pakai put dan delete untuk merubah dan menghapus datanya. Di sini juga saya tulis kelebihan dan kekurangan dari REST API. Di sini juga ada pengertian apa itu API. API merupakan singkatan dari Application Programming Interface yang dapat menghubungkan sebuah aplikasi dengan aplikasi lainnya meskipun berbeda platform. Oke, agar lebih paham daripada hanya belajar teori, langsung saja kita praktek. Untuk implementasinya nanti kita akan menggunakan database yang sama, yaitu database CRUD PHP di tabel barang. Nah, di sini kita akan menambahkan, menghapus, mengubah, dan menampilkan data. Data di sini yaitu data barang menggunakan REST API. Oke, langsung saja. Coba kita buka teks editornya. Nah, di sini baiknya kita buat sebuah folder baru khusus untuk CRUD API, tapi masih dalam folder CRUD PHP. Di sini buat new folder, namanya API atau API. Kita buat sebuah file baru untuk menampilkan khusus file baru, yaitu read.php. Nah, di sini kita coba untuk menampilkan data menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sini buka dulu tag PHP. Oke, kita panggil dulu seperti biasa, kita panggil dulu koneksi database-nya. Dan fungsi select kita panggil dulu file app.php. Di sini bisa teman-teman tuliskan require
ini config app.php. Dikarenakan file app.php ini di dalam folder config, artinya kita masuk dulu sini /config.php. Titik 2 ini menandakan bahwa kita harus masuk ke, misalnya dari read php, masuk dulu ke config.php, kemudian app. Titik 2 ini harus dimasukkan karena API ini di dalam folder lagi, bukan di luar folder. Kalau seperti ini detail bisa langsung saja pakai include tanpa titik 2 lagi seperti ini. Oke ya teman-teman. Ini kita sudah memanggil koneksi database dan controllernya. Langsung saja kita buat di sini misal query. Kita pakai fungsi select seperti select biasa. Select. Di sini select all from barang. Oke. Tampil semua data dari tabel barang. Kemudian untuk menampilkannya kita pakai kita echo saja, kita echo. Ubah tipe datanya menjadi tipe data JSON dengan cara JSON encode $query. Nah, dengan ini saja kita sudah bisa menampilkan data dengan REST API. Langsung kita akses menggunakan URL atau yang sering disebut dalam implementasi API yaitu endpoint. Oke, coba kita buka Postman. Ini saya besarkan. Ini bisa teman-teman tambahkan collection baru. Namanya misal CRUD. Misalnya API barang saja. API barang. Oke. Di sini kita tambahkan request baru, klik add request. Nah, di sini misal read barang. Untuk menambahkan endpointnya, di sini requestnya tipe get ya teman-teman, karena kita mengambil data, kita ambil get. Di sini masukkan HTTP, localhost, nama foldernya CRUD API / API / lagi itu read.php. Nah, ini cara untuk menguji API kita tadi. Ini endpoint ini atau link ini yaitu read.php itu berfungsi atau berguna untuk menampilkan data kan. Nah, ini select data tadi. Oke, coba kita send. Nah, not found katanya. Oke, not found. Coba ini API CRUD PHP read.php. Apakah salah localhost? Read PHP. CRUD PHP. Oh, CRUD PHP. Ini bukan CRUD API, tapi CRUD PHP. Sorry ya teman-teman, salah nama folder PHP. Nah, ini juga ada pesan errornya, not found, tidak ditemukan. Endpointnya atau URL-nya salah. Klik send. Nah, ini sudah benar teman-teman, sudah keluar. Tapi tipenya array. Seharusnya tipenya JSON. Coba ini di HTML, ubah menjadi JSON. Nah, ini adalah data barang yang diakses menggunakan API dengan endpoint read.php. Agar tipe datanya tereksekusi, coba kita akses dulu di websitenya atau di browser. Coba ini ubah menjadi API / read.php. Nah, ini tipenya masih array, belum tersusun rapi menjadi JSON. Agar otomatis berubah menjadi JSON tipe datanya, kita harus menambahkan di atas require
itu kita ganti header content type, ini T besar, content type application JSON titik 2 di koma. Oke, sini teman-teman bisa memberikan komentar. Render halaman jadi JSON misal. Oke, coba di browsernya refresh. Nah, di sini otomatis kan berubah menjadi JSON. Ini sesuai dengan database ya teman-teman. Nah, database. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat aplikasi mobile dan backendnya menggunakan PHP, teman-teman harus menggunakan API seperti ini. Jadi di mobile nanti tinggal dilakukan perulangan atau tinggal di fetch. Seperti kita kalau di PHP kan kita menggunakan for each biasanya untuk menampilkan data. Oke, coba kita buat objek. Di sini kan belum ada objeknya, nilainya apa seperti itu. Kita buat objek seperti di perulangan data barang, misal yang bukan API ya. Di sini misal index. Nah, di sini kita mempunyai objek barang $data barang kan. Baru kita for each di sini. Nah, bagaimana cara membuat objek data barang ini yang menyimpan data-data barang? Ini ada 4 data barang. Coba di sini jangan langsung kita keluarkan $query, kita buat dulu array. Namanya misal data barang diisi dengan $query. Nah, coba refresh ini. Nah, di sini sudah ada objeknya data barang. Isinya ada 4. Nah, jadi yang di for each, bukan di for each, dilakukan di fetch atau dikonsum oleh aplikasi mobile, ataupun misal teman-teman bekerja dengan framework seperti Vue.js atau React.js, framework front-end. Jadi kita sebagai back-end hanya membuat API-nya saja. Nanti yang dikonsum oleh framework front-end tersebut yaitu objek beserta isi atau data di dalamnya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil menampilkan data barang menggunakan API. Oke teman-teman, mungkin di sini bisa di resend lagi. Nah, kan otomatis menjadi JSON. Oke, selanjutnya kita membuat endpoint untuk menambahkan data. Di sini misal create .php. Create.php ini bisa teman-teman kopas saja dari read, Ctrl A, Ctrl C, kemudian create, paste kan. Untuk create tersendiri kita punya sedikit perubahan. Coba, ini kan kita menangkap data terlebih dahulu. Sini coba misalnya menyimpan atau menerima input. Oke, di sini buat variabel $nama, requestnya post, nama, lanjut, kemudian jumlah, kemudian harga. Ini sesuai di database ya teman-teman, di tabel barang. Nah, di sini untuk tanggal itu biarkan saja karena kita terisi otomatis sesuai dengan kapan kita menginputkan data tersebut. Kemudian query. Nah, untuk query-nya kita tidak pakai fungsi select. Maka kita buat query sendiri di sini, langsung query maksud saya, tidak memanggil function select. Di sini kita tambahkan query-nya yaitu insert into barang, masukkan kata barang, value, nilainya apa saja. Yang pertama itu null, kurung dulu, null untuk ID karena dia primary key. Kita set auto increment, dia otomatis terisi. Di sini $nama,
dapat dari input user. Sini juga jumlah, dapat dari input user. Kemudian harga. Yang terakhir itu untuk tanggal karena dia terisi otomatis seperti di config controller. Di sini nah ini create barang. Teman-teman bisa kopas fungsi ini untuk menginput data dan waktu, tanggal, kapan data itu diisi atau diinput ke database. Otomatis dia. Nah, ini current timestamp. Bisa teman-teman tambahkan komentar di sini query tambah data misal. Oke, yang terakhir itu kita panggil untuk untuk mengecek data itu berhasil ditambahkan atau tidak. Sederhananya kita bisa membuat logika seperti ini menggunakan if else $query. Di sini kita ambil, nah ini kita cut Ctrl X. Jika berhasil, tampilkan pesan. Di sini bukan data barang, tapi kita buat saja misal pesan. Jadi objeknya nanti yang diambil itu pesan. Pesannya apa? Pesannya misal data barang berhasil ditambahkan. Oke, jika salah, sebaliknya pesannya apa? Pesannya data barang gagal ditambahkan. Ini cek status data. Oke, mantap ya teman-teman. Oke, kita coba script berikut menggunakan endpoint create di Postman. Nah, di sini di Postman create lebih baik kita buat saja fungsi baru atau request baru. Di sini klik titik 3 ini, klik duplicate atau duplikat. Nah, ini namanya read barang copy. Teman-teman ganti menjadi create barang. Oke. Requestnya jangan get tapi post karena kita menambahkan data. Di sini kalau masih ada tanda bulat seperti ini belum disimpan, silakan Ctrl S dulu untuk menyimpan request read barang agar tidak hilang. Ini untuk post tambahkan juga read barang ini, kita copy saja endpointnya, URL-nya, pastekan di sini. Ini endpointnya diganti dari read menjadi create. Oke. Nah, di sini untuk body, klik kita menggunakan www form. Nah, di sini tambahkan misal namanya barangnya apa? Misal laptop. Jumlahnya 3, 4 misal. Harganya 1.500.000 misal. Oke, ini contoh saja teman-teman. Silakan teman-teman pilih dulu menu body, kemudian pilih form URL encode, kemudian klik send. Jangan lupa requestnya ini post ya untuk create barang. Klik send. Nah, lihat di sini teman-teman, data barang berhasil ditambahkan pesannya. Ini raw-nya sama saja. Ini preview kalau di web browser. Coba, nah ini statusnya 200 oke. Coba teman-teman refresh saja di browsernya. Di bagian CRUD PHP, nah database CRUD PHP, tabel barang. Teman-teman langsung refresh. Belum masuk ya. Tapi pesannya berhasil. Oke, coba kita set di sini. Kita set, coba headernya ditambahkan application JSON laptop.
apakah ada yang salah request kita? Coba kita debug sedikit-sedikit. Ini barang, laptop sudah ada, tapi lain datanya harusnya menambah lagi ya teman-teman. Laptop barang create post CRUD API create. Oke, coba kita periksa query-nya. Null current timestamp. Oh, di sini kita kurang sedikit ya teman-teman. Query-nya setelah dibuat kita belum menggunakan fungsi mysqli untuk memasukkan query-nya dengan perintah mysqli query. Sini kita menggunakan PHP 8, jadi mysqli bukan mysql saja. Di sini tambahkan $db sama dengan $query. Nah, $db ini jika teman-teman belum tahu, kita kan kemarin buat $db ini sebagai objek atau variabel untuk memanggil database.php. Nah, di sini. Oke ya teman-teman, jelas? Coba kita tes lagi, jangan laptop tapi komputer misal. Atau kita kosongkan saja dulu, kita kosongkan, klik send. Nah, sudah terisi, tapi di sini juga kosong. Nah, kan kosong juga namanya. Nanti kita validasi ya teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Yang penting datanya sudah ditambahkan. Coba kita tambahkan, kita isi komputer misal. Atau saya besarkan sini. Nah, sini saya besarkan ya teman-teman. Klik send. Nah, data barang berhasil ditambahkan. Tidak bisa dibesarkan ternyata, klik. Nah, di sini tambah komputer. Jadi endpoint menggunakan REST API untuk fungsi create atau tambah data sudah berhasil. Tapi coba kita tambahkan validasi agar nama tidak boleh kosong seperti itu. Nah, di sini kita bisa menambahkan script sederhana menggunakan if lagi, misal cek atau validasi data if $nama, jika nama sama dengan null, artinya kosong ya teman-teman. Kita ambil pesan ini, tekan pesan, nama barang tidak boleh kosong, misal nama barang tidak boleh kosong. Oke, agar codingnya atau scriptnya terhenti di validasi saja. Jika gagal, tambahkan sini exit. Jadi script di bawahnya tidak dieksekusi, dia berhenti cukup di fungsi if validasi saja. Sini bagian validasi data. Oke teman-teman, coba kita kosongkan lagi, klik send. Nah, di sini sudah ada pesan, nama barang tidak boleh kosong. Oke, mantap ya teman-teman. Coba kita isi lagi agar lebih yakin. Misal itu apa? Flash disk misal. Flash disk. Jumlahnya 5. Harganya 50.000 misal. Oke, klik send. Nah, data barang berhasil ditambahkan. Sini di refresh. Nah, sudah masuk flash disk, jumlahnya 5, harganya 50.000. Oke, teman-teman, tapi kalau teman-teman akses di sini di browser, dia akan menampilkan error biasanya. Create. Nah, di sini gagal karena kalau kita akses dari URL langsung saja itu tipenya get. Dia harus menerima data. Jadi sintaks error JSON katanya. Parsenya salah, tidak ada data yang diparse katanya. Nah, bisa teman-teman lihat errornya, undefined error, undefined array. Array dengan key nama, jumlah, dan harga. Kemudian ada pesannya nama barang tidak boleh kosong. Jadi requestnya get, seharusnya requestnya post untuk mengirim atau menambahkan data. Oke teman-teman, semoga paham. Lanjut kita buat dua
fungsi lagi. Selanjutnya fungsi update. Di sini buat file baru update.php. Ini salah, ini folder. Sorry ya teman-teman, silakan tambahkan new file update.php. Klik. Untuk update teman-teman bisa copy dari create, Ctrl C, karena scriptnya mirip, sama saja. Akan tetapi kita tidak dapat menggunakan $post lagi, karena $post di REST API hanya untuk menambahkan data. Kita harus menggunakan put. Untuk mengujinya teman-teman bisa coba dulu Postman. Sini Ctrl Shift dulu, Ctrl S. Sini duplikat. Kita ganti. Ini bukan data barang copy, create barang copy, tapi update barang. Tipenya yaitu put, bukan post lagi, put. Coba kita tampilkan dulu datanya. Kita ingin mengubah data dengan ID 1, yaitu meja, jumlahnya 5, harganya 50.000. Nah, di sini di body, klik body. Nah, di sini kita tambahkan juga ID ya, teman-teman. Coba kita susun ID-nya di atas. ID. Masukkan ID-nya 1. Nama. Jumlah. Yang terakhir itu harga. Nama, jumlah, harga. Nah, ini saya scroll ke bawah. Nah, di sini nama, jumlah, dan harga. Namanya misal awalnya dari ini meja ya. Benar, ID barangnya meja. Kita ganti menjadi kursi coba. Ini bukan ID saja tapi ID barang. Sesuai dengan yang di database. Di database kita punya ID barang. Namanya kursi, awalnya dari awalnya meja. Kemudian jumlahnya 5. Harganya misal samakan saja 50.000. Oke, klik send. Sini ubah dulu endpointnya, hati-hati. Kita menggunakan update. Sorry ya teman-teman, agak batuk. Sini klik send. Nah, di sini bisa dilihat errornya. Array nama, jumlah, harga tidak diketahui katanya. Undefined. Karena yang kita terima di sini requestnya post. Sedangkan request yang dikirimkan dari Postman untuk menguji REST API-nya yaitu put. Berarti kita tidak dapat menggunakan request post lagi. Kita harus menggunakan request put. Bagaimana cara menggunakan request put di pemrograman PHP? Kita menggunakan fungsi dari bawaan PHP. Coba kita masuk lagi ke codingnya, di update, di bawah require. Itu tambahkan parse string, parse str, fungsi bawaan dari PHP. Kemudian ambil file get content. Kita ambil dari PHP input. Nah, di sini kurang ini ya teman-teman, $value atau $put saja. Nah, di sini put. Nah, agar requestnya dapat menggunakan put dan delete, kita menggunakan dua fungsi yaitu parse str dan file get content. Kontennya kita ambil, kontennya berisi put atau delete dari PHP input. Nah, ini tambahkan $put, ini yang kita ambil nanti.
untuk menggantikan dollar post di sini. Jadi langsung saja dollar put. Teman-teman ganti ini jadi dollar put. Oke. Sorry ya teman-teman. Agak batuk ini. Oke, untuk query-nya langsung kita ke query. Hapus dulu. Yang ini kita hapus. Oh, ini juga kurang ya. Coba enter dulu. ID barangnya kita ambil juga. Kita ambil juga dollar put. ID barang. Ini tambahkan. Nah, di sini dirapikan, ditambahkan ID barang tadi. Untuk query-nya kita menggunakan query update atau query-nya bisa kita copy ya. Kalau tidak salah ini query-nya sama dengan update barang biasa. Nah, di sini sama saja. Teman-teman bisa dikopas ini. Ctrl C. Di bagian update query-nya pastekan. Nah, ini update barang. Kita ambil, kita update dari tabel barang, set nama atau apa saja yang ingin diubah, nama, dolar nama yang kita dapat dari input user, jumlah, harga, terus ID data barangnya apa? Ini ID data barangnya kita ambil dari input user juga. Terakhir kita gunakan MySQL query untuk memasukkan query-nya ke database. Oke, lanjut. Buka Postman. Nah, di sini ini kan error tadi tuh. Coba kita langsung send saja. Nah, lihat. Oh, pesannya kita lupa. Pesannya masih ditambahkan, padahal itu diubah. Langsung saja kita ubah saja pesannya. Data barang berhasil diubah. Kalau gagal, data barang gagal diubah. Oke, nah di sini kita lihat tadi itu meja ya, teman-teman, dengan ID barang 1. Kita ganti menjadi kursi. Oke, coba di refresh atau klik browse. Nah, lihat di sini. Tanggal inputnya juga sudah berubah. Tanggalnya. Nah, ini tanggal 5 di saat saya membuat video ini sama dengan tanggal yang di bawah. Oke, mantap ya teman-teman. Coba kita ganti misalnya flash disk jadi hard disk. ID barangnya 21. Kita ambil dulu ID barangnya. Sini kita buka 21. Di sini hard disk misal. Hard disk. Jumlahnya 10. Harganya 100.000 misal. Nah, harganya 10.000. Langsung saja klik send. Data barang berhasil diubah. Nah, ini 21 ini flash disk. Sebelum di refresh, coba kita refresh. Nah, menjadi hard disk, jumlahnya 10, harganya 100.000. Oke, mantap ya teman-teman. Kita sudah berhasil menambahkan, menampilkan dan mengubah. Terakhir yaitu menghapus atau delete. Lanjut, kita tambahkan file baru, new file, delete.php. Delete.php ini lebih singkat ya teman-teman. Kita kopas saja dari update. Ctrl A, Ctrl C. Pastekan di sini. Kita tidak perlu validasi data. Nah, di sini validasi data dan inputnya karena kita tidak menerima input, dihapus saja. Query tambah data diganti menjadi ubah. Hapus. Ini query ini kita bisa hapus saja ini. Oh, untuk input datanya juga menerima input ya teman-teman, tapi cuman menerima input ID data yang akan dihapus. Kita juga menerima input tapi cuman barang saja, ID barang saja. Ini put
agar lebih relevan diganti menjadi delete. 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 Sini jadi delete ID barang. Nah, untuk query-nya kita bisa menggunakan query delete from, hapus dari tabel barang where, yang mana yang ingin dihapus, where ID barang sama dengan $ID barang. Nah, yang ini. Kemudian untuk pesannya, data barang berhasil dihapus diganti menjadi data barang berhasil diubah menjadi dihapus. Nah, sorry ya teman-teman. Tenggorokan agak gatal, jadi kurang konsen. Oke, lanjut. Di sini sudah lengkap ya. Coba kita lihat lagi sebelum eksekusi ke Postman. Ini render halaman, require database, koneksi ke database. Ini kita ganti parse-nya karena request-nya bukan get atau post melainkan delete, kita pakai ini. Coba teman-teman bisa tambahkan komentar menerima request put atau delete. Sini kita menerima input ID data yang akan dihapus, kemudian query, kemudian cek status data. Oke ya teman-teman, langsung saja kita coba. Di sini jangan lupa di save dulu. Ini masih bulat, kalau ada bulat ini artinya belum di save. Ctrl S. Nah, ini duplikat saja, duplikat, ganti namanya menjadi delete barang. Delete barang. Di sini jangan put tapi delete karena requestnya delete. Ini di close dulu biar tidak bingung. Endpointnya bukan update melainkan delete. Klik body. Nah, untuk nama, jumlah, dan harga kita tidak kirim, kita kirim ID-nya saja. Misal kita hapus harga, kita hapus nama, jumlah, dan harga. Kita ingin menghapus ID data dengan ID 21, yaitu data barang harddisk. Oke teman-teman, coba klik send. Nah, data barang berhasil dihapus. Coba lihat di sini, refresh. Nah, sudah hilang kan datanya? Coba tampilkan lagi di get send. Kita lihat masih ada tidak harddisknya. Nah, kan sudah hilang. Ini tidak berurutan ya teman-teman, atau berurutan data barunya ada di bawah. Kalau misal kita menambahkan data, coba tambahkan data. Kita tambahkan data lagi, misalnya sama saja harddisk lagi. Harddisk send. Ingat ini ada di endpoint create, itu tambah dengan request post. Klik send. Data barang berhasil ditambahkan. Buka lagi di read. Di read kita send. Scroll ke paling bawah. Nah, ini ada harddisk. Bagaimana harddisk ini kalau data baru seperti di aplikasi website kita itu diurutkan ya. Diurutkan menjadi data pertama atau data terbaru itu di urutan pertama. Mudah sekali. Masuk ke read. Kita order by. Masih ingat ya teman-teman, kita urutkan order by ID barang descending atau DSC. Coba desain lagi. Nah, data barang dengan ID barang yang paling baru ditambahkan yaitu 22 dengan datanya harddisk berada di paling atas. Coba kita tes lagi. Misal di create. Misal testing data, namanya test. Klik send. Buka lagi di read barang, klik send. Nah, ada di paling atas. Coba kita update ID barang dengan ID barang 23 dengan nama test. Kita update.
ini ganti jadi 23. Namanya misalnya tes 2. Send. Data barang berhasil diubah. Di read lagi. Endpoint read, tampil data, klik send. Nah, tes 2. Tadi kan hanya tes saja, jadi tes 2. Terakhir, untuk pengujian terakhir, endpoint delete, kita hapus ID 23 yaitu tes 2 tadi. Klik send. Nah, data barang berhasil dihapus. Ini silakan di refresh. Hanya ada hard disk saja. Tes 2 tidak ada karena sudah dihapus. Oke teman-teman, kita sudah berhasil mengimplementasikan REST API sederhana menggunakan project kemarin dengan data barang, project CRUD PHP. Kita mengimplementasikan menggunakan PHP versi terbaru yaitu versi 8. Mungkin untuk versi 7 tidak jauh beda. Mirip-mirip saja dengan PHP versi 8 codingnya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini videonya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan disampaikan. Mungkin video selanjutnya kita akan menambahkan fitur generate laporan atau ubah data menggunakan library PHP Office, PHP Spreadsheet, mengubah data dari aplikasi menjadi sebuah data Excel. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf banyak kekeliruan atau penjelasan saya kurang jelas, silakan ditanyakan saja di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.